Salam sejahtera bagi kita semua. Segera dibuka SPMB atau Sistem Penerimaan Murid Baru SMA Negeri 1 Sibolonggorong. SPMB tahun pelajaran 2026-2027 akan ada 2 tahap. Tahap yang pertama dibuka pada tanggal 18 sampai 23 Mei 2026 dan memiliki 3 jalur. Jalur yang pertama yaitu jalur afirmasi yang memiliki daya tampung sebanyak 30%. Dan yang kedua, jalur mutasi yang memiliki daya tampung sebanyak 5%. Dan yang ketiga yaitu jalur domisili yang memiliki daya tampung sebanyak 30%. Pada jalur afirmasi akan terbagi menjadi 3 golongan. Yang pertama adalah keluarga tidak mampu dengan daya tampung sebanyak 15%. Kemudian ada penyandang disabilitas dengan daya tampung sebanyak 5% dan juga terdampak bencana alam dengan daya tampung sebanyak 5%. Kemudian pada jalur mutasi akan ada 2 golongan. Yang pertama adalah mutasi orang tua atau wali dengan daya tampung sebanyak 3% dan yang terakhir anak guru dengan daya tampung sebanyak 2%. Kemudian tahap kedua akan dilaksanakan 10 sampai 16 Juni 2026. Pada tahap kedua, ada jalur prestasi yang akan menampung sebanyak 35% siswa. Jalur prestasi dibagi atas 2, yaitu prestasi akademik yang menampung sebanyak 30% siswa dan prestasi non-akademik yang menampung sebanyak 5% siswa. Syarat pendaftaran SPMB tahun 2026-2027. Yang pertama yaitu calon murid baru berusia maksimal 21 tahun. Dan yang kedua, calon murid baru telah menyelesaikan kelas 9 SMP sederajat. Yang ketiga yaitu nama orang tua atau wali calon murid yang tercantum pada KK harus sama dengan yang tercantum pada rapor atau ijazah jenjang sebelumnya. Yang keempat, calon murid baru tidak sedang terlibat tindak pidana, bertindik serta pergaulan bebas, penyalahgunaan narkoba, dan tidak bertato. Yang kelima, persyaratan lainnya sebagaimana diatur dalam Juknis SPMB SMA SMK Sederajat Provinsi Sumatera Utara tahun 2026-2027. Jalur pendaftaran SPMB tahun ajaran 2026-2027 dapat dilaksanakan melalui beberapa jalur. A. Jalur afirmasi. Yang pertama, jalur afirmasi diperuntukkan untuk mereka yang ingin mendaftar dan berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu, penyandang disabilitas, dan kondisi pengecualian terdampak bencana alam bagi mereka yang terdampak bencana alam di luar dari satuan pendidikan yang terdampak bencana. Yang kedua, daya tampung dari jalur afirmasi adalah sebanyak 30% dari total daya tampung sekolah yang terbagi atas A. Keluarga tidak mampu paling sedikit adalah 20%, B. Penyandang disabilitas paling banyak 5%, dan C. Kondisi pengecualian terdampak bencana alam paling banyak adalah 5% bagi mereka yang mendaftar di luar satuan pendidikan yang terdampak bencana. Yang ketiga, calon murid baru SMA hanya memilih satu sekolah yang dituju. Yang keempat, jalur afirmasi dari keluarga tidak mampu dibuktikan dari dokumen-dokumen berikut. Yang pertama, bukti aktif, penanganan keluarga tidak mampu, dan atau Kartu Indonesia Pintar, atau dapat dilihat dari situs di bawah ini. Yang kedua, program keluarga harapan atau PKH yang masih aktif. Yang ketiga, program pemerintah daerah lainnya yang terdaftar dalam Tunggal Sosial, Ekonomi, dan Nasional. Dan yang keempat, surat keterangan dari panti asuhan atau panti sosial yang dikelola oleh pemerintah. Yang keenam, calon murid baru yang berasal dari keluarga tidak mampu wajib menyertakan surat pernyataan dari orang tua atau wali murid yang menyatakan siap diproses secara hukum jika terbukti memalsukan bukti program penanganan keluarga tidak mampu. Yang ketujuh, dalam hal dugaan terdapat pemalsuan bukti keikutsertaan dalam program keluarga tidak mampu, sekolah dan pemerintah daerah wajib melakukan verifikasi data dan lapangan serta menindaklanjut verifikasi dengan ketentuan perundang-undangan. Apabila pendaftaran dalam satu sekolah melebihi kuota yang tersedia, maka penentuan penerimaan murid yang dilakukan dengan memprioritaskan jarak tempat tinggal, usia yang lebih tua, waktu pendaftaran. Jika jalur afirmasi belum terpenuhi,
sisa daya tampung dialokasikan ke jalur prestasi akademik. Jalur mutasi SMA. Yang pertama ada jalur mutasi yang diperuntukkan bagi calon murid baru yang terdiri dari perpindahan penugasan orang tua atau wali. Yang kedua ada jalur anak guru yang diutamakan bagi anak murid baru yang orang tuanya berstatus guru, baik itu ASN maupun non ASN. Yang ketiga, ada kuota jalur mutasi yang paling banyak 5% dari daya tampung sekolah, yaitu 1. Mutasi orang tua yang paling sedikit 3%, yang kedua untuk anak guru paling banyak 2%. Yang keempat ada jalur mutasi orang tua atau wali yang dipertujukan pada murid yang baru mengikuti perpindahan tugas orang tua, yaitu yang pertama ada surat penegasan dari instansi, lembaga atau perusahaan yang mempekerjakan. Yang kedua, kartu keluarga terbaru atau kartu keluarga yang harus mengikuti domisili orang tua atau wali, dan juga anak yang mencalonkan harus yang diterbitkan dari Dinas Dukcapil. Yang ketiga ada surat penegasan dari instansi, lembaga yang berlaku maksimal 1 tahun sebelum tanggal pendaftaran penerimaan murid baru. Dan yang terakhir ada untuk pendaftar murid baru. Dan yang terakhir, calon murid baru harus terdaftar pada sekolah SMP atau sederajat dengan lokasi awal pendaftaran. Apabila pendaftaran di dalam satu sekolah melebihi kuota yang sudah disediakan, maka ketentuan pendaftaran tetap akan dilakukan dengan memprioritaskan tempat tinggal yang lebih dekat, usia yang lebih tua, dan waktu pendaftaran. Dan dalam hal terdapat sisa kuota jalur mutasi pada perpindahan tugas orang tua wali, maka sisa kuota akan dialokasikan untuk calon murid di jalur mutasi anak guru. Dan apabila kuota jalur mutasi belum terpenuhi, maka sisa kuota akan dialokasikan di jalur prestasi akademik. Jalur domisili SMA. Yang pertama, jalur domisili diperuntukkan bagi peserta murid baru yang berdomisili di dalam wilayah berdasarkan alamat yang berada pada kartu keluarga yang diterbitkan paling sedikit 1 tahun sebelum pendaftaran SPMB tahun ajaran 2026-2027. Yang kedua, Dinas Pendidikan menetapkan wilayah peserta murid baru berdasarkan dengan metode pendekatan administratif, kelurahan, desa, atau kecamatan dengan menggunakan data dari Dapodik yang dipadankan dengan menggunakan data dari Duscapil atau dengan metode lainnya berdasarkan dengan karakteristik daerah. Yang ketiga, satuan pendidikan SMA dapat menerima murid baru dari luar provinsi atau yang berbatasan jika daya tampung belum terpenuhi. Yang keempat, daya tampung jalur domisili hanya dapat 30% di daya tampung sekolah. Yang kelima, setiap siswa hanya dapat memilih 1 sekolah saja. Yang keenam, di dalam kartu keluarga jika tidak memiliki dikarenakan bencana alam atau bencana sosial dapat digantikan dengan surat keterangan domisili yang telah dikeluarkan oleh pemerintah setempat daerah. Yang ketujuh, dalam hal jumlah pendaftar dalam satu sekolah pada jalur domisili melebihi kuota, maka penerimaan murid akan ditentukan oleh urutan prioritas, yaitu kemampuan tes akademik, jarak tempat tinggal terdekat, dan usia. Dan yang kedelapan yaitu apabila kuota pada jalur domisili belum terpenuhi, maka sisa kuota akan dialokasikan pada jalur prestasi akademik. Jalur prestasi SMA. 1. Daya tampung jalur prestasi SMA paling sedikit 35% dari daya tampung sekolah. Terdiri atas A. Prestasi akademik 30%, B. Prestasi non-akademik 5%. 2. Jalur prestasi akademik diberlakukan pembobotan berdasarkan A. Nilai rapot. Nilai rapot diperuntukkan bagi calon murid SMA di mana sistem penilaiannya merupakan total rata-rata nilai rapot dari SMP atau sederajat dari semester 1 sampai dengan semester 5 sebagai berikut. 1. Pendidikan agama dan budi pekerti. Untuk sekolah keagamaan, nilai mata pelajaran ini merupakan rata-rata nilai dari sub mata pelajaran. Yang kedua, pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan. Yang ketiga, bahasa Indonesia. Yang keempat, matematika. Yang kelima, ilmu pengetahuan alam. Dan yang keenam, ilmu pengetahuan sosial. Dan yang terakhir, bahasa Inggris.
Nilai rapot dari semester 1 dengan sampai semester 5 dilengkapi dengan surat keterangan dari kepala sekolah dan nilai tes kemampuan akademik atau nilai TKA dan dilengkapi dengan sertifikat TKA. Dan yang ketiga yaitu prestasi akademik, yaitu seperti sains, teknologi, dan inovasi, seperti Olimpiade Sains Nasional dan Olimpiade Literasi Siswa Nasional. Dan yang ketiga yaitu kompetisi robotika. 5. Jalur prestasi akademik dan non-akademik diperuntukkan bagi calon siswa-siswi SMA yang memperoleh juara 1, 2, dan 3 pada lomba akademik dan non-akademik baik secara individu maupun secara beregu yang diselenggarakan oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, BUMN, BUMD, dan lembaga induk organisasi lainnya tingkat kabupaten atau kota, provinsi, nasional dan internasional dengan memprioritaskan jenis lomba yang didukung oleh pernyataan tertulis dari kepala sekolah. Legalisasi sertifikat dilakukan oleh calon murid SMA, Satuan Pendidikan Penyelenggara SPMB, penyelenggara lomba, dan dapat kita lihat melalui link di bawah ini. Yang keenam, pemalsuan bukti atas prestasi akan dilakukan sanksi atau hukuman sesuai dengan ketentuan Permendikdasmen nomor 3 tahun 2025 pada pasal 41. Yang kedelapan, calon murid baru SMA hanya memilih satu sekolah yang dituju dan calon murid baru SMK hanya memilih satu konsentrasi keahlian. Dan yang terakhir, apabila jumlah pendaftar pada suatu sekolah melebihi kuota yang tersedia, penentuan penerimaan siswa baru dilakukan berdasarkan urutan prioritas sebagai berikut. Yang pertama, hasil pembobotan prestasi. Yang kedua, jarak tempat tinggal terdekat ke satuan pendidikan. Yang keempat, jalur prestasi non-akademik. 1. FLS 3N, 2. GSI, 3. Aksioma, 4. O2SN, 5. PON, dan 6. Porprov. Yang ketujuh yaitu Pekan Olahraga Pelajar Nasional atau POPNA. Yang ke-8 itu Pekan Olahraga Pelajar Wilayah atau POPWA. Yang ke-9 itu Pekan Olahraga Pelajar Daerah atau POPDA. Yang ke-10 itu Para Games Olahraga Nasional. Yang ke-11 itu prestasi bidang seleksi ketat Jambore Nasional, dan yang terakhir lomba yang telah terkurasi oleh Badan Pusat Prestasi Nasional. Nah, yang selanjutnya ada organisasi ialah pengalaman ketua sebagai dalam organisasi OSIS yang dibentuk dan diakui oleh Kesatuan Pendidikan. Organisasi yang dimaksud tidak terbatas pada OSIS, namun mencakup berbagai bentuk organisasi seperti MPK, OSIS, dan eksekutif pendidikan lain.